Ini sih sebenarnya sih bukan pertama kalinya aku cerita. Yang beberapa kali percobaan. Sekali masuk itu di 2021. Itu ilmu santet waktu itu. Wow, kena santet. Jadi memang dimintanya kan ada bunga, tali, koin, entah itu buat barternya kali ya. Ya. Terus ya ada jarum lah gitu pokoknya. Tapi Ki bukan orang pertama loh. Waktu pertama kali YouTube aku tuh tahun berapa ya? Yang awal-awal sekali itu ada salah satu guru lah di situ bilang bahwa saya melihatnya tuanya kamu nih ke dunia spiritual katanya begitu. Agama. Sekali saya melukat itu aja Ki, yang saya ngelihat tuh udah ular gede banget warna silver mengelilingi saya Ki di pinggir laut. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Apa kabarnya semuanya? Kali ini kita udah sama the one and only Bang Robby Purba. Cuma satu-satunya. Makasih Bang, makasih aku yang makasih banyak ini sudah diundang. Iya, aku sih yang diundang sebenarnya. Makasih. Tadi kita teman-teman udah ngebahas banyak hal, apa aja Bang tadi ya? Aduh, banyak banget di channel aku banyak dapet informasi baru, berita baru, yang pasti juga ada banyak sekali ilmu-ilmu baru yang pasti bukan ilmu hitam yang dikasih ke aku. Enggak ilmu hitam. Banyak banget informasi-informasi baru dari Ki juga yang sangat membuka wawasan aku. Terima kasih ya Bang. Kalian harus nonton di channelnya Robby Purba. Pokoknya kalian nonton di situ biar banyak insight dari banyak sisi. Oh, itu di channel aku ya tadi ya? Iya dong. Aku bingung dong. Iya dong kata Ki. Nah Bang Robby Purba ini kan dikenal dari acara yang sangat serem sekali. Karma. Acara-acara horor namanya Keramat ya. Karma Ding. Iya. Gak apa-apa Roy, it's okay. Iya. Oke. Nah, Bang Robby udah berapa lama terjun di acara-acara seperti itu? Bahkan kemarin kan sempat ekspor tempat juga ya? Iya, jadi aku tuh di acara misteri ya dari tahun 2017 sampai sekarang bahkan. Jadi kayaknya image-nya cukup melekat ya Ki ya. Saya tinggal naik kelas jadi dukun aja belum nih. Ya, habis ini deh kayaknya Bang. Biar kayak Ki. Tapi Bang, dari semua yang pernah Bang Robby pastinya saksikan, ikut syutingnya segala macam. Seberapa percaya Bang Robby sama hal supernatural seperti itu? Oh iya, saya sangat percaya sekali ya. Kebetulan kalau misalkan Ki bilang apakah Bang Robby percaya karena syuting acara horor, sebelumnya percaya atau tidak, dari dulu kita percaya. Bagaimanapun juga dan tentang hal gaib itu kita percaya dan wajib percaya. Cuman tentang hal-hal yang jahat atau hal-hal yang bisa mengganggu atau hal-hal yang kira-kira bisa bisa membuat kita celaka lah. Itu saya baru sadari di acara-acara yang saya bawakan. Sebelumnya memang kita harus percaya gaib. Tapi ketika saya membawakan Karma, di situ saya baru percaya tentang yang namanya ilmu hitam baru ada. Banyak ya serangan-serangan orang? Banyak serangan-serangan seperti itu. Jadi aku rasa kenapa sebuah informasi atau sebuah pandangan gitu ya, itu bisa terjadi kan berarti kan itu karena ada beberapa kesaksian-kesaksian. Dan juga ini karena gabungan antara budaya dan kepercayaan juga, dan juga ada kesaksian dari beberapa yang mengalaminya, sehingga akumulasi ini membuat sebuah pandangan tentang spiritual tersendiri gitu. Kalau tentang hal-hal yang mistis dan gaib ini ada dan memang bisa terjadi. Jadi aku sangat percaya sekali. Nah, ini yang aku penasaran. Banyak orang yang mengalami sendiri, dengar cerita dan lain sebagainya. Bang Robby ini tipikal orang yang seperti apa nyikapin hal-hal gaib gitu? Apakah cukup tahu aja? Atau kepo gimana sih? Saya sangat kepo ya. Aku nggak punya acara bisikan gaib di YouTube. Iya. Tapi ketika saya melihat ada beberapa yang menjadi korban dari ilmu gaib gitu ya, atau ilmu hitam lah, saya sangat berharap ini tidak terjadi sama saya gitu Ki. Amit-amit Bang. Udah Ki. Awalnya ketika bergabung sama Roy, bergabung sama Pak Ustadz gitu ya, Pak Ustadz Danu dan juga teman-teman yang lainnya, saya berharap ini tidak terjadi sama saya gitu. Karena melihat
fenomena yang terjadi, melihat bagaimana menghancurkannya ilmu-ilmu seperti ini, saya sangat takut sekali. Jadi kalau orang berpikir, mungkin beberapa orang takutnya akan genderuwo atau pocong gitu ya. Sebenarnya yang lebih menakutkan dari itu, yaitu ilmu-ilmu ini kan, Ki. Ilmu hitamnya itu ya, Ilmu Bang? hitamnya ini lebih menakutkan. Waduh, Bang Robi diapain sama orang waktu itu kalau boleh tahu nih? Tahu Ki. Saya pernah jadi ini Ki. Ini sih sebenarnya sih bukan pertama kalinya aku cerita. Yang beberapa kali percobaan. Sekali masuk itu di 2021. Itu ilmu santet waktu itu. Wow, kena santet. Beneran. Pertama masuknya dari paha kanan, terus yang dibuat sakit banget itu dari kiri sini sampai ke sini, dan itu dibuat hampir lumpuh Ki, nggak bisa bangun. Saya 30 hari plus 10 hari sebelum Ramadan, total 40 hari itu dibuat nggak bisa bangun. Saya nggak bisa bekerja, saya nggak bisa beribadah, saya dibuat sakit aja kakinya. Tidur pun nggak bisa, Ki. Iya, biasanya kalau orang yang nyantet itu ya, orang yang kenal deket sih sama kita. Ya, Tapi ya nggak tahu juga ya. Udah tahu kok, Ki. Iya. Dia berusaha untuk positif, tapi dia bikin saya seuzon gitu ya. Ini kayak mana, Ki? Jadi awal ceritanya itu, Ki, ada ledakan di atas kamar. Kedengeran bener ledakan. Maghrib. Astagfirullahaladzim. Terus Bang? Itu bukan ledakan pertama, ledakan ketiga. Nah yang ketiga baru masuk. Jadi setelah ledakan, terus anak-anak kucingku pada mati, di kamarku, kamar mandi ya Ki, nggak pernah ada yang namanya lipan, kelabang. Iya. Kelabang, gitu. Sebelumnya nggak pernah ada Ki, tiba-tiba banyak gitu. Wah kataku nih, padahal lagi bulan suci loh. Iya. Jadi sesungguhnya setan yang dikunci di bulan suci itu setan diri kita sendiri. Betul Bukan sekali. setan yang berkeliaran. Iya, betul, tepat sekali, Setan Bang. arti dari kata hawa nafsu. Iya. Itu yang dikunci. Betul. Kita harus mengunci, kata Allah tuh begitu. Katanya gitu. Tapi kalau ilmu hitam sama setan yang berkeliaran, jin-jin itu ya masih berkeliaran juga. Buktinya kena kan waktu itu. Terus Bang. Akhirnya karena memang sudah nggak sanggup bangun, nggak sanggup berdiri gitu ya. Saya kan bukan tipe yang curhat-curhat di sosial media gitu, Ki. Tapi ada salah satu teman dukun lah gitu. Abang kakinya kenapa gitu? Dia tahu ya. Jangan-jangan kamu ya? Enggak, dia udah feeling. Kok Mbah tahu? Aku. Iya, kemarin abis lebaran sukmamu udah datang ke aku gitu, Ki, katanya. Oke, terus. Apa yang disampaikan Mbah gitu kan? Terus ya udah. Tentang kakiku yang nggak bisa jalan dan lain sebagainya. Dan akhirnya aku ketemuan sama beliau, tapi nggak di rumah beliau, di rumah ayah angkat aku lah. Disembuhin segala macam. Jam 3, dari jam 12 malam sampai jam 3 malam itu perang loh, Gi. Iya. Dar der gitu. Bener-bener kedengeran waktu itu. Kedengeran. Astagfirullah. Di situ aku kalau gila-gila konten ya teman-teman, tak rekam gitu. Iyalah. Seru lagi. Seru tuh, beneran dah. Aku kalau gila-gila konten waktu itu memang aku nggak aktif YouTube-nya karena dipanggil polisi waktu itu, jadi males. Tapi aku karena nggak gila-gila publisitas, ya udah nggak tak rekam. Aku tenang aja Ki waktu itu Ki. Iya. 3 jam selesai itu peperangan, jam 3.30, seingat aku pokoknya udah ngaji-ngaji sebelum azan subuh. Iya. Itu dibuang di kali, bungkusan. Itu manifestasinya akhirnya jadi bungkusan itu, Bang? Jadi memang dimintanya kan ada bunga, tali, koin, entah itu buat barternya kali ya. Iya. Terus ya ada jarum lah gitu pokoknya. Oke, dibuang akhirnya ke sungai. Untuk pertama kalinya saya buang sampah sembarangan. Buang di sungai lagi. Pandawara tolong ya. 40 tahun aku hidup itu aku baru sekali buang sampah. Aku kalau ngeliat ada orang buang sampah tak kejar orangnya. Kalau sembarangan. Ya gitu Ki ceritanya Ki. Habis itu tapi udah langsung. Oh ya, habis itu jam 3 kan. Itu aku langsung bisa lari Ki. Langsung bisa lari. Aku nangis Ki, cium tanah aku. Iyalah, namanya udah mau lumpuh kan. Hampir 40 hari aku nggak bisa kerja. Iya. Nggak bisa apa-apa. Jadi segala macam kayak orang bekam, orang kalau pakai itu bekam ya, pakai jarum-jarum ya teh. Orang bekam, orang urut segala macam. Doa-doain udah ke rumah tuh. Selama 1 bulan itu berarti perawatan selama 1 bulan, akhirnya benar-benar diperangi selama 1 malam, itu hasilnya, Bang. Hasilnya itu. Dan sembuh. Alhamdulillah. Tapi kalau sekarang masih ada atau enggak ya Ki yang bisa lihat mungkin. Enggak ada Bang. Alhamdulillah sehat Bang. Kalau sehat sekarang ya? Sehat lah. Paling cuman tinggal nggak usah ntar off cam aja kalau itu. Ntar itu off cam aja. Ki.
Jadi kalau kita dinanya, apakah Bang Robi percaya? Sudah terjadi dengan saya sendiri, mengalami sendiri, jadi ya saya percaya. Aduh, Bang Robi ini salah satu orang yang beruntung kena santet. Kalau aku bilang beruntung Bang, karena nggak banyak orang yang kena kan. Kayak undian itu loh, kalau semakin dikit yang dapat kan beruntung berarti. Saya mencoba untuk menyikapi dengan positif itu ya. Iya, Gimana itu caranya? Ya udah aku beruntung karena terpilih lah. Terpilih. Jadi gini Bang, bagusnya kalau orang kena santet, itu nanti timbul antibodi. Sama kayak vaksin disuntikin ke kita itu loh. Oh, sama kayak COVID. Betul. Oh gitu? Betul. Itu semakin kita makanya ada orang yang sudah melewati kematian, itu biasanya ya Bang, yang terjadi itu adalah instingnya, aku bilang bukan feeling ya, ini instingnya dia ini sangat kuat sekali. Mungkin bang, setelah Bang Robi ngalamin kena santet itu, akhirnya beberapa kali instingnya Bang Robi jalan. Oh iya benar sih. Harus jalannya, ini nih nggak beres nih, orang baik tapi nggak beres nih. Biasanya gitu. Nah semenjak santet itu, sensitivitas aku makin kuat. Wah kan. Khususnya melihat masa lalu orang. Nah kan. Benar itu sih. Bang, kayaknya iya deh. Itu memang salah satu fitur, kalau makanya aku fitur kayak smartphone ini. Aku bilang itu memang benar-benar keberuntungan. Izin sambil minum ya? Boleh. Lanjut dulu. Itu benar-benar keberuntungan Bang. Kalau akhirnya Bang Robi nimbul fitur-fitur yang seperti itu kegambar di garis tangan juga Bang. Aku bisa boleh lihat garis tangan. Tangan kiri atau kanan kiri? Kiri aja. Oh kiri. Kiri aja. Aku left handed sih, tapi nggak tetap kiri. Left handed? Aku left handed. Kebetulan sekali. Oke, kiri. Gitu. Maaf banyak kapalan. Nggak apa-apa. Oke, siap. Terima kasih Bang. Jadi ini yang akan terjadi Bang ya, yang akan terjadi sedikit lagi ya Bang ya. Ini mungkin masih berproses dan akan seperti itu. Bang Robi kayaknya mau mainan bisnis yang gede. Bisnisnya dalam hal jualan, kalau yang seperti itu nanti fiturnya numbuh seperti itu Bang. Dari hasilnya santet itu Bang. Ketemu jalur orang-orang yang bisnis ini ternyata bisnis gede banget. Bisnis tapi saya belum berani untuk ya mau bisnis apaan sih? Boleh dibocorin dong. Iya. Boleh lah dibocorin lah. Ada keraguan karena bagaimanapun juga bisnis besar ini namanya bisnis besar ya teman-teman. Besar banget ini mah. Iya, melibatkan orang lain. Tapi saya memang paling anti dengan ada istilah money laundry atau misalkan sumber keuangan yang nggak jelas gitu. Saya paling nggak mau tentang misalkan kita menikmatinya dengan instan. Keburukannya juga instan, efeknya juga instan, jadi fire back ke kita gitu. Jadi saya pilih-pilih emang sih dari beberapa tahun ini. Gitu. Kok tahu sih? Iya, kok tahu sih? Kok tahu sih Kun? Ada yang lain nggak gara-gara santet itu ada apa lagi? Ada bang. Protektifnya nimbul banget. Protektifnya orang-orang yang dianggap nggak bener sama Bang Robi itu. Aku bilang dengan cara halusnya dibatasi lah. Oh iya benar. Sangat-sangat dibatasi. Lo kemarin cuma gini doang. Ya udah siap. Iya. Terus ini orang dari dulu ternyata seperti ini ya. Sekarang nggak lagi dah. Iya. Itu ada di siklus 3 tahun terakhir ini Bang. Bener banget. Aku udah nggak punya temen Ki. Sama kalau gitu. Semua orang butuh teman. Butuh ya. Cuman sekarang sedang menikmati kesendirian tanpa teman-teman yang banyak. Aku nggak punya teman yang banyak sih. Itu Bang aplikasinya kena santet Bang. Iya, fitur barunya. Ada good things-nya juga ya. Ada good things-nya banget. Kena santet. Lo pengen kena lagi nggak Bang kira-kira? Kata kita ini sudah terproteksi, sudah ada antibodinya. Sudah ada, tapi itu ya sama lah ya Bang. Kalau seumpamanya amit-amit lah ya, kita kan punya virus influenza dulu, kemudian berubah menjadi corona covid kan, harus ditingkatkan lagi antibodinya. Tapi memang seperti itu Bang. Amit-amit nih, moga-moga ya, dulu itu santetnya udah santet yang kuat banget. Jadi nggak perlu dapat santet kuat lagi buat naik lagi. Tapi Ki, aku tuh kata orang kan kalau misalkan kita percaya bahwa kita nggak kena santet, maka kita akan baik-baik saja. Waktu itu aku berusaha untuk nggak percaya loh ini adalah santet gitu. Tapi ya semakin hari semakin menyakitkan, mau nggak mau, wah saya harus percaya ini gitu. Itu baiknya gimana kalau misalkan ada orang yang berpikiran seperti itu ya Bang. Jadi pikiran seperti itu adalah pikiran yang ada lah beberapa orang. Ini pelet kalau kamu nggak percaya nggak bakalan jalan. Ini santet kalau kamu nggak percaya nggak bakalan kena gitu. Itu pikiran yang nggak masuk akal Bang kalau aku bilang. Jadi gini, ini ada pistol nih. Jangan pistol lah, terlalu ekstrim. Pisau aja. Ini ada pisau.
mau dipakai nusuk orang, ya kan? Namanya pisau, orangnya mau percaya nggak percaya, ya ketusuk kalau bener-bener gitu kan. Sama halnya dengan hal seperti itu. Ini kalau santetnya bener, mau orangnya percaya nggak percaya, kena pasti bang, masuk bang. Kita percaya banget, aku badanku adalah dari baja, ya kan, lompat depannya bis dier, sama aja kelar kan bang. Iya. Nah, kepercayaan nggak ada hubungannya dengan hal seperti itu. Bahkan Bang Robi ini kepercayaannya lebih kepada apa ya, kalau aku lihat ya, bukan supranatural, sifatnya adalah spiritual kalau Bang Robi ini. Aku nggak tahu ya Bang Robi. Bang Robi apakah punya pandangan khusus tentang hal-hal seperti ini, hal supranatural ini? Tapi yang aku bilang nanti Bang Robi ini bakal diarahkan ke situ, Bang. Mungkin cita-citanya nanti mau jadi dukun. Enggak deh. Tapi Ki bukan orang pertama loh. Waktu pertama kali YouTube aku tuh tahun berapa ya? Yang awal-awal sekali itu ada salah satu guru lah di situ bilang bahwa saya melihatnya tuanya kamu nih ke dunia spiritual, katanya begitu. Tapi aku nggak pernah mau Ki mendalami. Kenapa nggak mau mendalami Bang? Nggak tahu ya. Maksudnya yang menurut Ki harus didalami itu bagian apa ya? Kan ini sudah mendalami Bang. Dengan acara ini? Betul. Dengan acara ini, dengan pengetahuan-pengetahuan ini, kan Bang Robi udah mendalami. Ya, iya sih, tapi kan seminggu 2 kali aja Ki. Jangan tiap hari Ki. Jangan tiap hari. Tapi Bang Robi nggak pernah kan kemudian punya kepengin punya ritual khusus atau segala macam. Oh Ki, saya itu Ki, ini saya terbuka aja lah ya, buka-bukaan sama temen-temen aja. Saya pernah sekali itu di pinggir laut. Memang saya melakukan melukat waktu itu. Sampai saya dikira saya convert, saya pindah keyakinan dan agama. Sekali saya melukat itu aja Ki, yang saya ngelihat tuh udah ular gede banget warna silver mengelilingi saya Ki di pinggir laut Bali ya, di daerah, saya lupa daerah Sanur atau Seminyak gitu. Waduh. Itu aja sekali saya merem aja saya udah ngerasain ular itu, dan saya melihat betapa sparklingnya kulit yang sangat licin tuh mengelilingi saya warna silver. Dan saya nggak bisa ngomong Ki. Selesai pamangkunya selesai berdoa, saya baru melek. Dan saya tadi cerita ke pamangkunya, saya cerita sama pamangkunya bahwa tadi saya merasakan ini, saya melihat ini, dan tangan saya tuh, kan kita kalau misalkan megang ular tuh kayak belut gitu ya. Berasa. Air itu bukan kayak air Ki, badan ular gitu, dan besar sekali. Dan saya melihat dari seberang sana itu, yang warna merahnya itu mau mendekati saya juga, dan itu katanya yang laki-lakinya, dan jarang sekali orang yang melukat di sini itu bisa melalui tahap itu, dan di situ aku mulai takut. Tapi semenjak itu terjadi, ada satu pelet yang bergigi. Ada satu pelet yang mental ya udah. Waktu itu katanya sih lagi dikerjain. Saya melukat, makanya saya coba pembersihan di situ. Nggak kepingin lagi Bang? Takut Ki. Bang, ini aku confirm ya. Kalau itu adalah bukan hal-hal yang halu, bukan hal-hal yang sangat apa ya? Bukan hal-hal yang sangat aneh lah kalau aku bilang. Itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang ngerasain sendiri kayak Bang Robi ini. Dan itu pasti ada buntutnya Bang. Ya itu. Harus lagi Bang. Kenapa harus lagi? Aku nggak tahu ya. Ini harus apa enggak ya. Tapi nanti kalau Bang Robi enggak pun, nanti akan diarahkan ke situ lagi. Aduh. Saya tuh diajak keliling-keliling sumur aja takut. Takut Ki beneran, soalnya kan gini, tadi makanya sebelum ini on cam ya teman-teman, saya nanya sama tadi Ki, kalau misalkan ada orang mengaku dirinya dukun tapi nggak bisa ngeliat hantu itu dukun yang seperti apa? Tadi kan aku nanya seperti itu sama Ki. Bisa baca past live-nya orang. Aku tuh bingung Ki, apa yang terjadi sama aku sih Ki ketika ada orang berbicara? Ini kebetulan kalau dirimu mungkin pemagarannya kuat ya. Beberapa bintang tamu aku sebelumnya, ketika dia bercerita, itu saya langsung kelihatan Ki, aku tuh ngeliat ini orang pernah hampir tenggelam ketika main surfing. Iya. Tak konfirmasi, kamu beneran pernah mau meninggal kelilit. Cuman puzzle gitu loh, Ki. Nggak masalah. Nanti bener kayaknya ini obrolan di luar dari pertanyaan. Jadinya saya konfirmasi. Gimana? Mana kemarin? Iya, terus gimana dong baik Ki? Baiknya kalau aku sarankan sih belajar berbagai macam metodenya, biar kita tahu mengarahkannya. Ajari aku enggak.